Nah, bagi saya Natal itu bukan hanya sekedar seremonial, bukan sekedar perayaan, bukan hanya sekedar dekorasi rumah, dekorasi gereja, atau makan-makan gitu ya. Nah, tapi malam ini kita harus menyadari bahwa Natal itu sebagai peringatan akan kasih Tuhan. Natal adalah momen di mana kita harus berubah. Boleh lihat kanan kiri, kanannya cewek atau cowok, bilang yang cewek bilang gini, cantik, yuk berubah. Kalau yang ganteng, yuk berubah. Ada beberapa respon yang kita pelajari tentang orang Majus dan Herodes. Kenapa kita harus mempelajari tentang respon atau harus mengerti tentang respon ini? Karena respon yang benar itu menentukan sebuah perubahan. Amin. Kalau kita memiliki respon yang salah, maka tentu kita akan berubah. Nah, respon terhadap kelahirannya. Next slide. Respon orang Majus. Yang pertama, waktu orang Majus melihat bintang dan tahu akan ada raja yang lahir, apa yang mereka lakukan? Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 1 dan 2, itu mereka dari timur ke Yerusalem, gak dekat, jauh jaraknya. Mereka datang, bahkan di ayat 2 dibilang begini, mereka bertanya-tanya, di mana raja yang dilahirkan itu? Kalau mungkin orang-orang Majus waktu itu ya, lahir zaman sekarang, kemudian bertanya kepada kita, Dek, di mana raja yang dilahirkan itu? Pasti mungkin responnya beda. Pasti kita bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya orang gitu kan? Nah, mereka berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang menarik, mereka berjumpa dengan Yesus bukan karena mereka mau jabatan. Mereka tahu bahwa ada raja yang lahir, tapi mereka datang bukan untuk meminta jabatan. Kan kadang-kala gitu kan, kalau kita ketemu seorang penguasa, kita minta apa? Pasti datang untuk meminta sesuatu. Gitu ya, karena orang berkuasa biasanya punya kuasa, punya harta, bisa menolong kita. Tetapi yang dilakukan orang Majus menarik. Waktu dia ketemu dengan Yesus, yang kedua dikatakan apa? Ia menyembah Yesus. Dia menyembah Yesus. Bayangkan, Yesus waktu itu mungkin masih umur berapa tahun, sudah disembah oleh orang-orang Majus. Jadi kalau ada yang berkata begini, orang-orang seberang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bilang sembah aku? Dia tidak bilang sembah aja sudah disembah. Dia tidak bilang sembah aja orang sudah sembah. Kenapa? Karena orang tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Nah, bukan hanya menyembah saja, tetapi sebagai bentuk sukacita, dia memberikan persembahan kepada Yesus. Ada yang tahu persembahannya apa saja? Emas, kemenyan, dan wah, pintar-pintarnya semua baca Alkitab di sini ya. Haleluya. Next. Bagaimana dengan Herodes? Waktu Herodes mendengar orang-orang Majus bertanya-tanya, yang pertama dia katakan Herodes terkejut. Sebenarnya kata terkejut ini terjemahannya kurang tepat. Kalau di dalam terjemahan lain seperti King James Version, itu bukan terkejut, tapi terganggu. Herodes terganggu. Bahkan Yerusalem pun terganggu. Oh, apa bisa? Kenapa bisa Herodes terganggu? Karena Herodes berpikir bahwa raja lain ini akan menggantikan posisi dia, akan menggantikan posisi Herodes. Yerusalem kenapa bisa terganggu? Orang-orang Yerusalem berpikir bahwa ketika ada raja yang lahir, yang baru ini, yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini, mereka berpikir akan ada pertempuran yang hebat antara Herodes dengan raja yang mereka terganggu, mereka tergempar. Nah, teman-teman, ini menarik sekali. Yang kedua, apa yang dilakukan Herodes? Herodes mengumpulkan para tokoh agama Yahudi. Dia mengumpulkan para tokoh agama Yahudi, bertanya di mana Mesias yang dilahirkan. Next. Bagaimana dengan kehidupan kita?
bagaimana respon kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Saya katakan tadi di awal bahwa respon yang benar itu pasti terlihat dari perubahan. Kita memperlihatkan perubahan yang berkualitas. Nah teman-teman, next, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita mau berubah, kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ulangi, kalau kita mau mengalami perubahan, maka kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi mulai pulang malam ini, baca Alkitabmu dan berdoa. Jangan di sini bilang amin, tapi pas pulang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda datang ke gereja, tetapi kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Kenapa? Karena hanya datang sekedar rutinitas. Tidak ada kerinduan. Bayangkan orang Majus memiliki keinginan yang kuat. Mereka datang jauh-jauh dari timur ke Yerusalem memiliki keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dengan kita masa sekarang? Apakah HP kita membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah pasangan kita membuat kita jauh dari Tuhan? Akhirnya kita malas bersekutu dengan Tuhan. Kenapa penting? Karena orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin? Paulus dengan semangat yang berkobar-kobar ke Damsyik, dalam perjalanannya ke Damsyik mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ketika dia mengalami perjumpaan, dia diubahkan. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia sentuh jubah Yesus, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia mengalami perubahan, dia tidak sakit lagi. Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan, dia dipulihkan, dia mengalami perubahan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan membuat kita pasti berubah. Nah ini yang pertama. Kalau kita mau berubah, maka kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berubah, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu? Seluruh hidup